Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul tertipu kata-kata manis. Tertipu kata-kata manis. Siapa yang tertipu dengan kata-kata manis? Bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan kata-kata manis? Ini kita akan pelajari. Sebelum saya lanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, itu bukan satu kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan. Saudara langsung subscribe. Ingat, subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa, bagi saudara siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kalau diberkati, saudara langsung bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati. Haleluya. Tertipu kata-kata manis. Kolose 2 ayat 4. Dikatakan begini, Kolose 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose, jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Kita suka dengan kata-kata yang indah. Tetapi kalau itu punya daya rusak atau memperdaya, itu kita harus waspadai. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Ini saya katakan karena takut kalau saudara ditipu dengan kata-kata manis. Jadi Paulus mengkhawatirkan, mengantisipasi dengan mengatakan hal ini karena takut. Khawatir jemaat yang dia rintisnya itu di Kolose itu tertipu atau ditipu dengan kata-kata manis. Karena memang pada waktu itu saudara ya berkembang ajaran-ajaran yang palsu yang mengabarkan Injil yang palsu dengan kata-kata manis. Padahal bukan Injil yang sejati, Injil yang diajarkan oleh para rasul, di mana para rasul mendapat langsung dari Yesus. Jadi kata-katanya manis, indah, masuk akal, tetapi itu menyesatkan atau memperdaya. Nah, saudara-saudara sekalian, kata memperdaya di sini dari kata Yunani paralogisomai. Paralogisomai. Nah, kata paralogisomai ini diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia diartikan memperdaya. Sesungguhnya artinya adalah to cheat by false reckoning. Jadi menipu dengan perhitungan yang sesat atau yang salah. Jadi kalkulasinya salah sebenarnya. Tapi dengan maksud untuk menipu. Kata paralogisomai itu juga artinya to deceive by false reasoning. To deceive, menipu dengan logika atau penalaran yang palsu, false. Nah, kata paralogisomai itu dari dua kata, yaitu para itu kata depan atau preposition yang artinya from, at, near, beside. Itu kata depan saudara. Dan logisomai, kita tahu logisomai ya. Logisomai itu dari kata logos. Logos itu artinya word, kata-kata atau ucapan. Logos juga artinya logika. Jadi logika yang menyimpang atau logika yang ada di samping ya. Kata logika itu menjadi kata lego. Lego ini kata kerja, artinya berucap atau berkata-kata secara logis dan sistematis. Ya. Tapi paralogisomai itu kata-kata manis karena ada maksud tersembunyi, yaitu menipu. Makanya menggunakan kata depan paralogisomai. Nah, saudara-saudara sekalian, kata-kata manis, nah ini menarik ya. Kata-kata manis itu dari kata Yunani pitanologia. Ya, pitanologia itu artinya speech adapted to persuade. Perkataan yang diadaptasi atau disesuaikan untuk membujuk. Jadi kata-kata itu disesuaikan tujuannya untuk membujuk ya, atau meyakinkan. Makanya kata pitanologia itu juga berarti persuasiveness of speech. Kita tahu persuade. Jadi persuasiveness of speech. Ucapan yang meyakinkan. Specious discourse leading in others into error. Specious ini bukan specious, bedanya. Specious itu artinya yang kelihatannya bagus. Jadi specious discourse, ya, perkataan atau percakapan yang kelihatannya bagus, ya, kelihatannya aja bagus. Specious bukannya spacious, ya beda ya. Kalau spacious itu lega atau luas, spacious. Ini specious, ya. Specious discourse leading others into error. Jadi percakapan yang kelihatannya bagus, tapi memimpin kepada kesalahan. Nah, itu kata-kata manis, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, supaya kita tidak tertipu dengan kata-kata manis, terutama tentang ajaran Kristen, ajaran Injil, apa yang kita harus lakukan, saudara? Kalau pada zaman dulu, Paulus sudah mengingatkan dan juga mengajarkan hati-hati dengan kata-kata manis. Ya. Biasanya orang yang baru percaya,
orang Kristen baru itu mudah tertipu. Jemaat baru mudah tertipu dengan kata-kata manis, Injil yang lain atau Injil yang palsu. Nah, untuk itu saudara sekalian, bagi kita yang percaya, mau Kristen baru maupun Kristen yang sudah lama, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalam Injil. Itulah sebabnya amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Orang murid, dia harus belajar supaya dia memahami Injil yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita harus bertekun. Nah, Yesus ketika mengajarkan tentang benih yang ditabur, ada tempat benih ditabur di pinggir jalan, kemudian ditanam berbatu, di semak-semak belukar, dan di jalan yang keras itu, saudara, dan sebagainya. Dan ada satu kesimpulan di tanah yang subur, ya. Yesus mengatakan begini, Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik, bukan tanah pinggir jalan yang keras atau semak duri atau yang lain sebagainya, tetapi di tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik, Lukas 8 ayat 15, ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi saudara sekalian, kita harus tekun, harus serius belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena walaupun orang mendengar firman Tuhannya benar, tapi kalau tidak tekun, dia juga tidak akan berbuah. Dia juga bisa akan tertipu karena tidak mengeluarkan buah dalam ketekunannya atau tidak ada hasilnya. Kalau di Matius dikatakan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu menunjukkan kualitas orang yang bertekun dalam firman. Sehingga hidupnya berkualitas, hidupnya berubah. Itulah sebabnya ya, orang Kristen yang percaya Yesus yang mau dimuridkan, dia memiliki hidup kekal. Hidup kekal di situ bukan hanya durasinya selama-lamanya, tetapi hidupnya berkualitas. Kenapa? Firman yang mengubahkan. Sehingga dia memiliki attitude, memiliki karakter, memiliki cara berpikir seperti yang Kristus miliki. Di Yakobus 1 ayat 25 dikatakan begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara sekalian, mendengar, melakukan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya paham, memahami. Dan dikatakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Jadi firman Tuhan yang didengar kemudian disimpan dalam hati kan, kemudian dilakukan dengan tekun, itu akan membuat kita berbahagia. Kita tidak akan tertipu oleh ajaran-ajaran palsu yang manis itu. Jadi hati-hati terus dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya masuk akal, kelihatannya manis, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Salah satu ajaran yang marak sejak saya remaja dulu sampai sekarang itu adalah Injil kemakmuran, yang mengajarkan orang setiap yang percaya harus jadi kaya. Kaya tidak masalah, tetapi kalau kita ingin kaya, itu yang berbahaya. Karena kita mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang, ingin kaya. Sehingga orang menjadi serakah, sehingga orang tidak mengindahkan etika. Jangankan etika kerajaan Allah, etika umum saja, dia tidak hiraukan. Etika umum yang harusnya dimiliki orang Kristen, berarti karena dia cinta uang, dia langgar. Apalagi etika kerajaan Allah yang lebih dalam, pasti dia tidak bisa mengenakannya. Untuk itu, mari kita tekun belajar kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu akan menguduskan kita, membuat kita dewasa di dalam mengambil keputusan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.